Ini rambut saya udah kayak yang di Merah Putih One for All nggak? Tembus. Malam hari ini ada sebuah teaser trailer yang dirilis dari Kamensi Pictures, di mana film ini adalah film yang ditulis oleh Joko Anwar yang akan mengambil inspirasi dari sebuah cerita legenda yang sepertinya semua orang tahu tentang kisah ini, yaitu kisah Malin Kundang. Tapi akan mengambil pendekatan yang jauh lebih berbeda dan mungkin ada kejutan-kejutan yang bakal dimasukkan ke dalam filmnya nanti. Judulnya adalah Legenda Kelam Malin Kundang. Banyak yang salah sangka film ini disutradarai oleh Joko Anwar. Tidak, Joko Anwar di sini hanya bertindak sebagai penulis dan juga sebagai produser. Dia bertindak sebagai produser bersama dengan Batia Hasibuan, sementara untuk penulisnya bukan cuma Joko Anwar sendiri karena dibantu sama Alin Jaya Sukmana dan juga Rafki Hidayat yang menjadi sutradara untuk film ini. Jadi sutradara film ini itu ada dua, Rafki Hidayat dan juga Kevin Raharjo. Mereka berdua sebelumnya sudah menyutradarai sejumlah film pendek dan ini merupakan debut penyutradaraan mereka berdua untuk feature film. Filmnya sendiri mengambil genre drama misteri thriller psikologi yang rencananya akan dirilis di bulan November tahun 2025. Nah, kabarnya film ini akan rilis bersamaan dengan sequel film agak lain. Ini adalah persaingan yang cukup menarik dan patut untuk ditunggu karena Imaginary meraih kesuksesan yang luar biasa melalui film agak lain pertama. Kesuksesan tersebut akhirnya membuat Imaginary tentu saja merilis film keduanya, sequel langsung dari film agak lain. Sejauh ini belum ada teaser trailer dari film tersebut, tapi yang jelas ini bakal menjadi sebuah persaingan yang menarik ya antara Kamensi Pictures dan Imaginary, dua production house yang sebenarnya bisa dibilang belum lama-lama banget berdiri tapi sudah berhasil mencuri perhatian di industri perfilman Indonesia. Kamensi Pictures sendiri mencuri perhatian sebelumnya lewat film Siksa Kubur dan Pengepungan di Bukit Duri, dan ini terhitung adalah film ketiga dari Kamensi Pictures. Sebelumnya juga sebenarnya Kamensi Pictures merilis sebuah series di Netflix yang berjudul Nightmares and Daydreams, tapi hitungannya itu bukan film ya, itu merupakan series antologi yang sudah bisa kalian saksikan, sudah bisa kalian streaming di Netflix. Seperti apa film Legenda Kelam Agak Lain ini? Legenda Kelam Agak Lain, sorry. Seperti apa film Legenda Kelam Malin Kundang ini? Mereka sudah merilis teaser trailernya. Mereka sudah merilis teaser trailernya. Itu cukup menarik ya untuk dijadikan sebagai judul persaingan di bulan November nanti ya, Legenda Kelam Agak Lain. Atau bisa juga Malin Kundang Agak Lain. Sama seperti kemarin ada persaingan dua film seperti misalnya Oppenheimer dan Barbie menjadi Barbenheimer. Terus kemarin tuh ada persaingan antara Siksa Kubur dan Badarawuhi di Desa Penari. Dan kali ini kita bakal dapat judul fusion lagi nih, Legenda Kelam Agak Lain atau Malin Kundang Agak Lain. Tapi whatever it is, kita langsung simak aja. Ini dia teaser trailer Legenda Kelam Malin Kundang. Awak bisa merantau mak ke Rajo di Sinan beko kalau wala bepiti kirim kamu awak capu ya mak. Tentu saja pernah mendengarkan. I love you banget. Berasa nonton modus anomali dan Siksa Kubur ya. Rio Dewanto dan Faradina Mu. Kenapa skornya begitu banget ya? Ini ibu kamu. Tapi aku sama sekali nggak ingat muka ibuku gimana. Wah, jadi batu lu. Lebih kelam. Tanggal 27 November 2025. Film ini juga sebenarnya sudah merilis sebuah poster yang menarik sebenarnya, memperlihatkan tubuh seorang wanita tapi nggak ada wajahnya, dimana di bagian kerudung, di bagian mukanya itu ada
sosok karakter utamanya atau main karakter dari film ini yang namanya adalah Alif yang diperankan oleh Rio Dewanto. Rio Dewanto sendiri sudah beberapa kali menjadi kolaboratornya Joko Anwar melalui beberapa judul film, termasuk yang paling kalian ingat mungkin adalah Modus Anomaly. Sementara dia juga sempat tampil dalam film Gundala dan sejumlah proyek yang lainnya. Di sini saya suka banget dengan konsep posternya ya, dimana kita bisa melihat di bagian latar belakang dari si Alif ini ada rumah yang ada di dalam bingkai wajah sosok ibu ini yang tidak diperlihatkan wajahnya, jadi cuman sekedar kerudungnya aja. Dan ini tentu saja sesuai dengan tema atau genre dari film ini, yaitu drama misteri thriller psikologi. Kelihatan kalau si sosok Alif ini sebagai main karakternya menghadapi konflik internal atau bahkan mungkin ada misteri yang menyelimuti masa lalunya yang mungkin berkaitan dengan ibunya juga. Ini juga tercermin dari sejumlah visual yang dihadirkan melalui teaser trailernya yang berdurasi kurang lebih 1 menit ini. Kalau kita berbicara tentang cerita Malin Kundang, ini sebenarnya merupakan cerita yang berasal dari legenda masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan nilai-nilai adat budayanya yang cukup kuat, termasuk penghormatan kepada orang tua. Nah, legenda ini muncul diyakini sebagai bagian dari tradisi lisan untuk mengajarkan nilai-nilai moral, khususnya tentang pentingnya bakti kepada orang tua. Dipercaya, kisah ini berkembang di wilayah pesisir Sumatera di masa lampau, di mana perdagangan dan pelayaran laut itu merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di sana. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai kisah legenda ini, yang jelas Malin Kundang sering dikaitkan dengan sebuah batu yang berbentuk manusia yang konon ada di pantai Air Manis di Padang. Batu inilah yang dianggap sebagai sosok Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Kalau di Malaysia ada kisah yang serupa sebenarnya. Cerita itu tentang cerita si Tanggang. Kalau berdasarkan cerita originalnya, jadi Malin Kundang ini adalah sosok seorang pemuda miskin dari keluarga yang sangat terbatas dan penuh dengan kesederhanaan di sebuah desa di wilayah pesisir Sumatera Barat. Dia tinggal bersama dengan ibunya, seorang janda miskin. Setelah ayahnya meninggal dunia, karena kemiskinannya, Malin akhirnya memutuskan untuk merantau ke negeri seberang dengan harapan dia bisa memperbaiki nasib keluarganya. Dan dia berjanji kepada ibunya, dia bakal balik lagi pada saat dia meraih kesuksesan tersebut. Setelah bertahun-tahun merantau, Malin akhirnya benar-benar sukses menjadi saudagar kaya dan bahkan menikahi seorang wanita dari keluarga terpandang. Lalu kemudian suatu ketika dia kembali ke kampung halamannya dengan sebuah kapal yang mewah banget, tapi disitulah Malin sudah berubah. Ibunya datang untuk bertemu dengan Malin, tapi pada saat itu ibunya datang dengan pakaian yang compang-camping dan mencoba untuk menyapa anaknya tersebut. Pada saat itulah Malin justru menyangkal kalau dia itu adalah ibunya, lalu kemudian mengusirnya dan mempermalukannya di depan istri dan awak kapalnya. Tentu saja gara-gara kejadian tersebut, hati seorang ibu itu akhirnya hancur, dan dalam kemarahan serta kesedihannya, sang ibu akhirnya mengutuk Malin ini menjadi batu. Tidak lama kemudian, badai besar itu akhirnya datang menghantam kapalnya Malin, dan konon kabarnya Malin dan kapalnya itu terdampar kemudian menjadi batu di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat, lebih tepatnya di pantai Air Manis. Itu adalah bentuk hukuman atas kedurhakaannya kepada ibunya. Cerita inilah yang kemudian menjadi simbol dan sering dikunjungi oleh masyarakat sebagai situs wisata budaya di wilayah Sumatera Barat. Dan cerita inilah yang akhirnya dipakai untuk diceritakan kepada anak-anak semuanya agar tidak durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Nah, itulah yang menjadi daya tarik dari cerita Malin Kundang yang kemudian akhirnya ditulis ceritanya oleh Joko Anwar dengan mengambil pendekatan yang berbeda. Jadi ini merupakan reinterpretasi modern dari cerita rakyat Minangkabau tersebut yang fokus ceritanya adalah kepada Alif yang diperankan sama Rio Dewanto tadi, di mana dia adalah seorang seniman lukisan mikro. Seniman lukisan mikro itu adalah orang-orang yang melukis di objek yang kecil banget, bisa di butiran beras atau di objek-objek yang kecil lainnya. Nah, suatu ketika Alif ini mengalami kecelakaan dan membuatnya kehilangan ingatan sebagian. Dia pun akhirnya menjalankan proses recovery. Meskipun demikian, dia masih belum ingat tentang masa lalunya dan juga tentang ibunya. Suatu ketika, Alif pulang bersama dengan istrinya yang bernama Nadine yang diperankan oleh Faradina Mufti, beserta anaknya yang bernama Emir yang diperankan oleh Jordan Omar. Dia kemudian
mendapatkan kabar bahwa ibunya akan berkunjung untuk pertama kalinya dari kampung halamannya setelah sekian lama. Masalahnya, Alif tidak pernah mengingat seperti apa wajah ibunya karena dia mengalami lupa ingatan sebagian. Dan akhirnya datanglah seorang wanita ke rumah tersebut yang mengaku sebagai ibunya Alif. Nah, rupanya Alif malah curiga bahwa jangan-jangan wanita yang datang ke rumahnya itu bukan ibunya. Inilah pendekatan yang diambil oleh Joko Anwar, alih-alih dimiripin sama legenda aslinya, cerita asli dari legendanya. Nah, film ini nantinya akan mengeksplorasi apakah Alif ini adalah Malin Kundang modern atau mungkin ada cerita lain di baliknya. Dan sepertinya ini akan menggali konflik emosional yang jauh lebih mendalam daripada kisah orisinilnya. Yang berperan sebagai ibunya Malin Kundang di sini sepertinya adalah Vonny Anggraini, sementara Malin Kundangnya ya tidak ada sosok Malin Kundang di sini, tapi main karakternya bernama Alif dan dialah yang akan menjadi representasi dari Malin Kundang itu. Film ini sendiri sudah menjalani proses syuting itu sejak tanggal 29 November tahun 2024 kemarin dan sudah selesai per bulan Mei kemarin di tahun 2025 dan sekarang sudah dalam masa post-pro. Nah, rencananya film ini akan dipasarkan secara internasional dengan judul Smothered, dengan mothernya itu menggunakan huruf kapital. Smothered sendiri itu sebenarnya merujuk kepada kata membekap yang sepertinya mencerminkan isi cerita antara hubungan antara ibu dan anak yang bakal dimasukkan ke dalam cerita di film ini. Dan film ini bakal dipasarkan secara global, secara internasional melalui Cannes Film Festival tahun 2025 nanti. Dan ini merupakan hal yang wajar karena Kamenzi Pictures sebenarnya berambisi untuk memperkenalkan kisah legenda dari Indonesia kepada dunia internasional. Di mana ini merupakan sebuah warisan budaya yang dibalut dengan pendekatan yang jauh lebih modern dan relevan dengan masa sekarang. Itu dia beberapa informasi tentang film Legenda Kelam Malin Kundang yang ditulis sendiri oleh Joko Anwar. Bagaimana pendapat dan pandangan kalian tentang teaser trailer ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. So it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Harus duduk di kursi empuk untuk jatuh cinta pada cerita, walau layar jauh dari mataku, setiap frame tetap bicara. Ku beri semua, bukan setengah hati, satu ulasan, satu nyawa ku bagi. Lewat sinyal yang kadang tersendat, ku kirim cinta yang hangat.